Shalom, perkenalkan nama saya Herminia Rambu Bobokayu, NIM 1.04.2021.0074, kelas atau semester, kelas C semester 1, Prodi, Bimbingan dan Konseling Kristen. Mata kuliah, Teori Belajar Kognitif. Di sini saya akan membahas materi tentang teori belajar kognitif. Nah, di sini saya akan membahas apa itu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori ini berpemandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pemikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin pertambahannya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkatnya pula kemampuan. Bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada satu sisi dengan pengalaman atau persoalan. Bila seseorang dalam kondisi sekarang dapat mengatasi situasi baru, keseimbangan mereka tidak akan terganggu. Jika tidak, ia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada pada sekarang, sementara akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu 1. Tahap sensorimotor, umur 0-2 tahun. Pada tahap ini pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsiannya yang sederhana. 2. Tahap pre-operasional umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa, tanda, dan mulai perkembangannya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu pre-operasional dan intuitif. 3. Tahap operasional konkret, umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. 4. Tahap operasional formal, umur
umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan kemampuannya menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesa. Teori belajar menurut Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya memiliki lingkungan, yaitu tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. 2. Tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambaran dan visualisasi verbal. 3. Tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam bahasa dan logika. Teori belajar bermakna David Ensemble 1918 sampai 2008. Menurut Ensemble, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instruksional konkret sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tetap kepada peserta didik. Dengan demikian, mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik. Ensemble mengatakan bahwa konsep atau informasi umumnya yang mewadahi semua pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik disebut Advent Originzer. Kekurangan dan kelebihan teori belajar kognitif. Kelebihan: menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang memiliki oleh peserta didik. Mudah penerapan telah banyak diterapkan di Indonesia. Kekurangan: anggapan bahwa semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Adakah metode ini tidak memperhatikan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dengan cara masing-masing peserta didik? Apabila dalam proses pembelajarannya hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Contoh kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar kognitif. Beberapa penerapan teori perkembangan kognitif oleh Piaget diterapkan dalam pola pengajaran di sekolah. Misalnya, untuk anak-anak yang berada dalam tahap operasional formal, memerlukan alat bantu untuk memudahkan dalam memahami materi yang bersifat abstrak. Sedangkan pengajaran untuk anak yang berada pada tahap operasional konkret memerlukan kreativitas dari guru agar menjadi mudah dipahami dan melekat dalam ingatan. Sementara itu, Bruner lebih banyak memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri, yang mana penerapan teori kognitif ini contohnya pada pembelajaran mandiri. Hal ini tercermin dari model kurikulum spiral yang ditemukannya berbeda dengan Bruner Ensemble dan mementingkan struktur dipilih ilmu, dan proses belajar lebih banyak menekankan pada cara berpikir deduktif. Hal ini tampak dari konsep mengenai Advent Organizer sebagai kerangka konseptual tentang pelajaran yang akan dipelajari siswa. Ini saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.